Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran ICT di kelas 5, materi pada pertemuan ketiga. Nah, anak-anak, simak video pembelajaran ini ya agar dapat membantu kalian mempermudah mempelajari ICT di kelas 5 ini. Nah, kita di minggu yang telah lalu sudah membahas tentang presentasi ya. Apa itu presentasi, kemudian apa programnya ya, dan istilah-istilahnya. Nah, untuk kita membuat sebuah presentasi, ada langkah-langkah yang kita gunakan untuk mempersiapkan sebuah presentasi. Yang pertama, kita tentukan dulu tema atau judul presentasi. Ya, jadi misalkan kita mau menyampaikan sebuah informasi atau presentasi, kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan atau informasi tentang apa. Nah, misalnya di sini kita ambil contoh tentang judulnya rangka tubuh manusia. Nah, dari rangka tubuh manusia ini, kalian akan bisa menentukan informasi apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, tetapi kalian harus ingat, yang informasi kalian sampaikan itu yang inti-intinya saja atau yang penting-penting. Misalkan ya, yang berhubungan dengan rangka tubuh berarti informasinya berupa bagian-bagian rangka. Kemudian apa saja fungsi rangka ya, atau apa saja penyusun bagian-bagian rangka tersebut atau bentuk-bentuk rangka. Nah, itu ya, jadi bisa kalian sampaikan nanti pada saat presentasi. Tetapi bagian yang inti-intinya saja, jangan terlalu panjang lebar. Nah, jika sudah kalian siapkan informasinya supaya lebih menarik dan informatif, itu bisa kalian lengkapi dengan gambar atau foto. Ya, bisa juga kalian tambahkan video di situ ya, supaya lebih presentatif dan informatif. Nah, berikutnya, saat bahan materi yang kita presentasikan sudah jadi, sebagai presenter ya, ingat presenter adalah orang yang mempresentasikan ya. Ada 3 hal yang harus dilakukan presenter pada saat dia presentasi. Pertama, jangan lupa selalu ucapkanlah salam pembuka. Ya, bisa secara Islam ya atau secara umum ya atau keagamaan tertentu, silahkan. Kemudian setelah salam diikuti dengan menyampaikan apa materi presentasinya tadi secara singkat, jelas, dan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika sudah selesai, ya, kemudian jangan lupa sampaikan salam penutup. Nah, untuk anak-anak ketahui ya, PowerPoint yang kita gunakan untuk presentasi itu juga adalah bagian dari Microsoft Office, di mana jendela yang sudah kalian lihat, jendela PowerPoint 2007 itu ya, hampir sama tampilannya seperti Microsoft Office Word. Nah, ikon-ikon yang umumnya juga digunakan untuk mengubah atribut huruf atau font ya, mengubah jenis tulisan ya. Itu adalah yang pertama ikon bold. Ya, gunanya harus kalian ingat ya, untuk menebalkan huruf. Italic untuk memiringkan, underline untuk menggaris bawahi. Kemudian di sini ada yang namanya icon font ya, untuk merubah bentuk atau jenis hurufnya. Kemudian ada istilah icon font size ya, itu untuk merubah ukurannya, bisa besar kecil ya. Kemudian berikutnya adalah font color. Jadi yang sekarang kalian lihat ini adalah icon yang berhubungan dengan atribut huruf ya. Jadi yang berhubungan dengan huruf bisa tebal, tipis, garis bawah, miring, besar, kecil, model atau bentuknya atau jenisnya, ukurannya, warnanya ya. Itu yang disebut dengan atribut huruf. Nah, berikutnya di sini adalah cara membuat sebuah presentasi. Jadi jangan lupa kita buka ke Microsoft Office PowerPoint-nya ya. Nah, untuk yang 2007 tampilannya seperti ini. Bisa kalian lihat. Kemarin sudah diberikan materi penjelasan tentang masing-masing bagian jendela di sini ya. Kemudian ini adalah slide yang digunakan untuk mengedit presentasi. Ini adalah tampilan
normal ya untuk mengedit presentasi. Dan kebetulan di sini ada 1 slide. Ya. Kemudian jika kita ingin mengedit sebuah presentasi, kita tentukan berapa jenis slide-nya ya. Nah, di slide pertama biasanya itu kita isikan adalah judul presentasi kita apa. Nah, misalkan di sini ya, untuk menambahkan kembali slide berikutnya ya, biasanya kita pilih icon yang dilingkari merah ini ya, untuk menambahkan slide baru. Nah, icon layout ini dia akan muncul 9 pilihan layout atau tampilan jenis slide yang mau dipakai. Biasanya untuk judul itu dipilihlah yang title slide. Kemudian kalau yang kedua ini title and content, ini biasanya kita selain judul juga materi yang diinformasikan juga bisa dilengkapi dengan gambar ya, tabel, video ataupun suara ya. Nah, kalau title and content. Nah, kita ambil contoh dulu yang ini, title slide ya. Berikutnya, saat kita klik itu akan muncul seperti ini. Ya. Muncul slide yang seperti ini. Nah, di sini kita disuruh mengisi. Klik to add title berarti kita isikan atau kita ketikkan judulnya. Nah, biasanya terus kalau yang di bawah ini, placeholder di bawah ini, klik to add subtitle itu untuk biasanya keterangan selain judul itu apa ya. Contoh di sini kita mau membuat presentasi tentang bumi. Nah, karya jangan lupa judulnya diisi bumi, kemudian karyanya ini adalah subtitlenya oleh siapa, atau bisa saja ini bebas ya, di bawah sini mau diisi apa ya, atau nama bukunya bisa juga, atau nama sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian untuk menambah slide berikutnya ya, berarti itu tadi slide judul ya. Nah, untuk yang berikutnya ini slide kedua, berarti isinya dari bumi kita isi informasi dengan menggunakan slide yang kedua, yaitu title and content. Nah, kita pilih ini, nanti munculnya seperti ini ya. Nah, di title and content kita ketikkan informasi yang mau disampaikan. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada 2 placeholder, kalian ketikkan di placeholder atasnya itu judulnya planet ketiga. Kemudian placeholder yang di bawahnya ini isinya ya. Nah, kemudian kita tambahkan kembali 1 slide sebagai slide penutup. Nah, Ibu kebetulan mengambil yang title only, jadi cuma judul saja. Jadi 1 placeholder di sini. Jadi tidak ada informasi di sini, cuma sebagai penutup ya. Nah, Ibu pilih ini, nanti Ibu isikan sebuah tulisan sampai jumpa ya, atau kalimat penutup ya. Nah, ini adalah tampilan slide normal. Jadi tadi kita membuat sebuah presentasi dengan isinya 3 slide. Slide pertama judulnya yang ini, kalian lihat di sini ada 3 tampilan slide. Kalian lihat di sini ada 3 tampilan slide yang sudah kita buat tadi ya. Slide pertama isinya judul ya, dan nama pengarangnya atau yang mengetikkan. Kemudian yang di slide kedua adalah isinya, dan yang terakhir, slide terakhir tuh adalah salam penutup ya. Nah, di sini terlihat ya, kalau tampilan slide yang kita pilih itu normal, nanti terlihat seperti ini ya. Berikutnya, jika kita gantikan tampilan slide tadi itu dengan pilihan slide sorter ya, nanti tampilnya semua jumlah slide-nya akan ditampilkan secara berurutan dengan ukuran kecil-kecil seperti ini. Jadi kebetulan kita punya 3, berarti tampilnya 3. Kalau kita di sini ada 50 slide, nanti tampil kecil-kecil lagi sebanyak 50 ya, sesuai urutan. Nah, yang kita pakai untuk slide sorter, jangan lupa icon yang di tengah sini ya. Nah, yang ini, yang ditandai ini. Nah, oke, jadi ini tampilan kalau kita pilih slide sorter. Jadi slide-nya tampak kecil-kecil sesuai urutan.
Berikutnya, kalau kita tadi sudah selesai mengetikkan informasinya dari 3 slide tadi, supaya slide kita ini lebih menarik, presentasi kita lebih menarik, kita sisipkan atau kita masukkan desain pada slide-nya. Desain ini adalah background-nya ya, background yang kita inginkan ya. Nah, tempatnya adalah di menu desain ya, tulisannya DCGN ya, baca desain di situ. Nah, di sini kalau di 2007 ada beberapa tampilan pilihan desain atau background slide seperti ini atau tema backgroundnya. Nah, bebas kalian pilih yang mana. Di sini Ibu ambil contoh yang berwarna biru. Nah, desain yang berwarna biru. Kemudian Ibu klik di situ atau Ibu pilih, akan hasilnya muncul seperti ini ya, setelah diberi desain. Ini contohnya. Jadi tadi kan polos, slide itu polos putih. Sekarang diberi desain, jadi model desainnya seperti ini, ada leres hitam dengan biru. Nah, ini slide yang kedua, setelah diberi desain juga tampil seperti ini. Nah, ini slide terakhir ya. Nah, kalau kalian lihat pada tampilan slide normal, pada saat diberi desain seperti ini. Kalau tadi sebelum diberi desain dia polos putih semua kan. Nah, sekarang Ibu tadi ngasih desain yang warna biru seperti ini jadinya. Nah, ya. Dan itu saja materi presentasi dari Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.